Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Allah adalah maha indah dan mencintai keindahan. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, tadi malam kita cerita tentang Jaipongan. Ternyata banjir pertanyaan. Yang paling utama pertanyaannya, baru mendengar Ki, apa betul dulu pernah zaman Orde Baru kesenian-kesenian dari luar tidak boleh pentas atau konser di Indonesia? Waktu itu Aki juga ikut mendapat penjelasan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Depdikbud. Ada juga yang nyebut Departemen Ngadidik Budak. Begitu. Jadi saat itu orang-orang Indonesia sangat tertarik, sangat bernafsu untuk menghadirkan kesenian-kesenian dari luar, terutama dari barat. Sehingga kecintaan terhadap budaya bangsa sendiri itu sangat mulai menurun, ya. Itu begitu kira-kira. Mohon maaf nih kalau rada kaliru saya ngomongnya. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Mohon maaf ini disebut ekstrim, ya. Ekstrim kiri adalah budaya-budaya barat dari Eropa, dari Amerika. Itu yang sangat tidak cocok dengan budaya Indonesia, yaitu mabok-mabokan, kemudian dalam konser itu adalah perkelahian. Tapi panitia-panitia itu sangat bernafsu karena hasilnya cukup banyak secara material. Dia tidak mengingat atau tidak berpikir bahwa budaya. Nah, kemudian ada juga yang disebut ekstrim kanan. Ekstrim kanan ini bukan ekstrim sebetulnya, yaitu budaya-budaya dari Timur Tengah yang mengatasnamakan budaya Islam, padahal bukan. Jadi orang kejepit waktu itu dari kiri dan ke kanan, sehingga dia mengambil keputusan, kementerian itu, lupa Aki menterinya siapa ya, bahwa dibatasi, bahkan ada hal-hal yang tidak boleh atau dilarang mengadakan konser-konser di Indonesia. Ada tujuannya. Dua tujuannya itu, yang pertama ingin bangsa Indonesia mencintai budayanya sendiri. Jangan sampai ke barat-baratan atau ke timur-timuran. Itu satu. Yang kedua, diberi pengembangan untuk para seniman-seniman, para budayawan-budayawan yang ada di Indonesia untuk lebih mengembangkan dirinya. Begitu. Bukan hanya di Sunda, hanya Aki tidak tahu di tempat lain. Pada waktu rapat ternyata perkembangannya cukup tinggi. Tari barong, tari kecak dari Bali, reog Ponorogo dari Jawa Timur, kuda lumping dari Jawa Tengah, itu berkreasi semua. Sehingga pada saat itu ya diadakan lomba budaya atau lomba seni secara nasional. Tarian yang Aki ikuti tahun 82 itu juaranya adalah Sisingaan dari Subang. Aki ikut di dalamnya, Sinen genep puluh, ya, disuruh tari di Jakarta itu seminggu waktu itu. Aki oleh Pak Sukarna dibuat tim, termasuk teman Aki di situ yang sudah almarhum Pak Ispiadi, Pak Nono, ya, Pak Edi AS dan lain sebagainya lah teman-teman Aki. Nah itu yang pertama, bahwa kita diadakan di Jawa Barat itu ada beberapa pengembang. Yang pertama adalah Gugum Gumirat Tirasonjaya di bidang tari, membuat tari Jaipongan, gabungan dari tari-tari tradisional yang sudah Aki kemarin jelaskan. Yang kedua, Asep Sunandar di bidang pedalangan. Asep Sunandar itu membuat rekayasa, ya, Utahmi, wayang Utahmi, ditembak terus berdarah dan lain sebagainya. Itu tidak mudah mengembangkan itu. Jangankan dari luar, dari kita sendiri juga banyak yang nentang. Aki ingat Mang Nanang Karbasuhaya dengan Kang Sukiman, amak-amakan ke Aki. Itu kamu dibiarkan saja begitu, Asep Sunandar. Padahal itu kreativitas. Kreativitas yang ketiga adalah Kang Nano S. Dia mau bikin lagu-lagu kontemporer. Ingat kan?
lagunya yaitu Teu Aya Deui. Kalangkang dan lain sebagainya. Ternyata Ismi dengan Kang Nano ini menarik perhatian luar. Yang belajar ke seni Indonesia banyak, termasuk ke Jawa, kemana gitu ya. Banyak, tapi ke Jawa Barat itu banyak kan yang penari jaipongan itu dari Belanda, dari Jepang kan, itu lagu Serat Salira. Sekarang di YouTube kan masih banyak itu. Orang-orang asing belajar budaya ke kita. Kenapa kita tidak? Bahkan ada suatu koreografer dari Belanda itu datang ke sini. Pertama ke Kang Gugum, kedua ke siapa? Anaknya Pak Soekarno itu, ya, guru Soekarno Putra. Itu adalah bagaimana mengembangkan kita, mengembangkan kesenian-kesenian daerah. Jadi 3 tokoh itu. Nah, itu yang disebut dengan pemerintah pada waktu itu melarang kesenian asing masuk ke kita. Yang kedua pertanyaannya, Ki, kalau lagu jaipongan itu lagu khusus atau bagaimana? Begini. Ciri khas di jaipongan kemarin aku sudah jelaskan di gendang. Dari gendangnya. Kalau lagunya itu sama semua juga bisa dipakai. Ya, lagu-lagu jalan, lagu-lagu klasik semua bisa dipakai. Rengong Buyut misalnya, itu kan lagu klasik ya. Sulanjana itu lagu klasik bisa dipakai jaipongan, hanya gendangnya. Makanya itu sekali lagi aku jelaskan, Pak Haji Suwanda, Dalif Sapringi, Berlin itu adalah tokoh-tokoh gendang jaipongan, ya, mereka mendunia kemana-mana. Nah, sekarang lagunya ada yang dibuat secara khusus atau spesifik. Misalnya ini. Pertama Ketuk Tilu itu adalah rayak-rayak. Rene berem rene hideng, rene kaya sekolen tangan, beki hebel beki nineng, lawas kaedanan. Itu yang Jawa Barat. Tapi ada rayak-rayak Sukabumian. Aki senang tuh dengan rayak-rayak Sukabumian. Punten ya, kepada orang-orang Sukabumi, Bu Eli ya, Ketua Forum Poskb Kabupaten Sukabumi, Bu Alice, Kang Nanang Hernawan ya, Bu Rita yang masih dinas ini, dan khusus kepada Pak Japar ya, Pak Japar PLKB kita yang sedang mencalonkan bupati, mudah-mudahan berhasil. Nambah lagi bupati yang asalnya dari PLKB. Rayak-rayak Sukabumian itu menarik tuh. Iti kurih bentang sinyar, main di lapang Ciceno, nyeri perih kunu anyar, ari ras kudi bobodo, bentang siang rarangeuyan, seueurna 1005, palang siang diheureyan, nyerina kabina-bina, kabina-bina. Maaf lagi lagunya banyak. Jadi lagu-lagu itu lagu-lagu khusus. Tapi yang jelas bahwa kesenian itu berfilsafat begini. Naon teh? Gamelan pamirig kawih nyumponan wirahmatari. Sagala ulah sok leuwih matak nyiksa kana diri. Itu amanat dari Quran itu. Hanya dalam bahasa budaya. Jadi biasalah sok asa, naon eta mah kitu. Jadi itulah kepanatikan kita cara belajar agama. Sehingga dunia internasionalnya agak tertutup. Jadi banyak ya, ada lagu Buah Kawung, Kemang Berem, itu adalah lagu-lagu yang berasal dari mana? Yaitu berasal dari Pencaksilat ya. Kemudian ada Sulanjana, Gaplek begitu kan, itu adalah yang berasal dari Ketuk Tilu. Tadi kan ada rayak-rayak. Banyak ada tari Yapong diangkat oleh Pak Gugum menjadi toka-toka ya. Serat Salira itu dari Lenyepan ya, begitu. Pencuk Bojong itu dari Pencaksilat. Doger Kontrak diangkat oleh Pak Gugum jadi namanya lupa lagi, yang pakai itu kan pakai obor itu di tengahnya. Nah, itulah jaipongan itu begitu luas. Jadi sekali lagi pemerintah itu wajib itu melindungi, jangan sampai lagu itu kan yang dari Bali itu lagu apa yang diklaim oleh Malaysia itu kan kita sampai bersidang
begitu harus dipertahankan. Alhamdulillah banyak pencaksilat, ya, wayang golek itu sudah diakui secara nasional itu adalah budaya asli Indonesia. Jadi sekali lagi pemerintah harus mengeluarkan dana. Sekarang katanya kurang dananya untuk kebudayaan itu. Ya kalau olahraga kan lebih tinggi tuh, bukan berarti aki itu ya syirik begitu. Tapi kalau budayanya sudah punah, hilang bangsanya. Dasar kemuliaan bangsa gumantung kana rasana dumeudeeh dina ngariksa ngaranjatkeun budayana. Lamun ilang budayana pinasti sirna bangsana. Nanti kalau sudah kesenian Jawa tidak ada, orang Jawanya juga tidak ada. Kalau sudah kesenian Bali itu tidak ada, orang Balinya juga tidak akan disebut di negara. Tapi kalau olahraga, sepak bola kan dari sana. Di mana-mana juga tetap ada. Itu kesalnya dari orang budaya. Keun belah aki dianggap sebagai penyambung lidah. Aburanya, mari kita kembangkan budaya kita. Jangan sampai jati alias kasilih kujunti. Ya, budaya kita tergerus oleh budaya-budaya asing yang ingin menduduki. Jadi penjajahan itu bukan dari pemerintahan saja, juga ada penjajahan budaya. Na'udzubillahi min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.